Hampir mustahil untuk mempelajari sesuatu setelah satu pertandingan, tetapi semua orang sangat ingin mempelajari apapun yang mereka bisa. Mungkin satu-satunya hal yang benar-benar kita pelajari adalah seperti apa prioritas sisa musim ini. Jika MU ingin naik ke klasemen dan memiliki peluang lolos ke Liga Champions, mereka harus meraih 3 poin melawan tim Ipswich yang hampir pasti akan terdegradasi. Jika target untuk 4 besar adalah 65 poin, United perlu memenangkan 1,88 poin per pertandingan selama sisa pertandingan, tugas yang sangat berat bagi tim yang saat ini hanya menang rata-rata poin 1,33. Meski demikian, Chelsea saat ini sedang melaju untuk meraih 70 poin musim ini. Ruben Amorim tidak pernah menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. Sisa musim ini akan dikhususkan bagi Amorim untuk mempelajari lebih lanjut tentang skuad. Ia perlu mencari tahu siapa yang memiliki masa depan di sini dan siapa yang tidak. Ia perlu mencari tahu kekuatan dan kelemahan pemain, dan siapa yang dapat memainkan peran tertentu. Ipswich hanya memenangkan 1 dari 11 pertandingan musim ini. Mereka pasti akan terdegradasi hanya karena mereka tidak memiliki bakat untuk bersaing di level Liga Primer. Di Liga Primer, bahkan tim seburuk Ipswich memiliki pelatih yang sangat bagus. Ipswich mungkin kekurangan bakat, tetapi di bawah mantan asisten United Kieran McKenna, mereka telah berubah menjadi tim yang sangat kuat, yang lebih baik dari tim Amorim kemarin. Tidak ada pertandingan yang mudah di Liga Primer. Seperti yang diharapkan, Amorim menempatkan United dalam formasi 3-4-3 yang disukainya, tetapi bentuk baru itu tampaknya bukan yang membuat United tersandung. Secara posisi, United cukup menguasai segalanya. Diogo Dalot dan Amad Diallo ditempatkan sebagai bek sayap dan melakukan pekerjaan yang baik untuk naik turun lapangan. Casemiro dan Christian Eriksen menjadi poros lini tengah, seperti yang telah mereka lakukan sepanjang musim. Bek sayap yang memberikan lebar berarti bahwa bahkan ketika Diogo Dalot menyerang sepanjang lapangan, itu tidak akan mengorbankan Alejandro Garnacho atau Marcus Rashford, yang sekarang berada di dalam posisi berbahaya. Masalah terbesar United pada hari Minggu adalah McKenna. Timnya telah mempelajari formasi 3-4-3 Amorim. Mereka tahu bagaimana dan di mana menekan United. Mereka tahu bagaimana menghambat build-up MU. Amorim berbicara dalam persiapan pertandingan bahwa formasi yang sebenarnya tidaklah penting. Yang penting adalah apakah para pemain dapat melakukan tugas yang diminta kepada mereka. Disitulah United kesulitan. Di Sporting, Amorim suka membangun serangan dan menyerang di tengah lapangan. Untuk melakukan itu, ia membutuhkan bek tengah dan gelandang tengah yang mampu mengumpan bola ke depan dan menerobos garis pertahanan, sesuatu yang sulit mereka lakukan dengan skuad saat ini. Jonny Evans mungkin paling tepat digambarkan sebagai bek yang nyaman bermain dengan bola di kakinya daripada bek yang benar-benar menguasai bola. Secara keseluruhan, ada kekurangan kemampuan mengumpan yang mengkhawatirkan di 3 bek itu. Noussair Mazraoui rata-rata melakukan 73 sentuhan per 90 menit musim ini. Pada hari Minggu, ia melakukan 82 sentuhan di sepertiga lapangannya sendiri. Ia sama sekali tidak mampu menggerakkan bola ke depan. Christian Eriksen yang memulai di lini tengah memang mengejutkan, tetapi bukan kejutan yang sepenuhnya. Dia adalah satu-satunya gelandang United yang menunjukkan konsistensi dalam mengumpan ke depan di Liga Premier. Amorim ingin gelandangnya menjadi atlet yang menutupi banyak ruang dan melakukan banyak tackle. Itu sama sekali bukan Christian Eriksen. Ketidakmampuan Eriksen saat tidak menguasai bola selalu menjadi masalah bagi United di lini tengah. Singkatnya, itulah yang harus dipertimbangkan Amorim dalam setiap pertandingan musim ini. Jika Anda memilih Eriksen, Anda akan kehilangan kendali di lini tengah, yang akan membuat Anda berada di bawah banyak tekanan jika Anda tidak dapat menguasai bola. Jika Anda tidak memilih Eriksen,
Anda akan kesulitan untuk menggerakkan bola ke atas lapangan, yang juga akan membuat Anda berada di bawah tekanan. Masalahnya, Anda bahkan tidak dapat mengandalkan Eriksen untuk mengumpan bola ke depan lagi. Musim ini, hanya 54,9% dari percobaan umpannya yang mengarah ke depan dan umpan progresifnya turun menjadi 4,8 per 90 menit. Pada hari Minggu, ia hanya melakukan 1 umpan progresif. Tidak ada umpan ke depan di tengah lapangan untuk United. United tidak dapat menggerakkan bola ke depan, tetapi itu bukan karena mereka tidak dapat menemukan posisi mereka. Mereka menguasai bagian itu dengan baik. Idenya bagus, eksekusinya buruk. Membuat United semakin sulit untuk bermain melaluinya, dan siklus itu terus berlanjut. Ketidakmampuan MU untuk mendorong bola ke depan menghasilkan sesuatu yang sudah terlalu sering kita lihat. Bruno Fernandes dapat main bagus di posisi apapun, tetapi jika rekannya tidak dapat memberinya bola, ia akan datang untuk mengambilnya. 60% sentuhan Bruno terjadi di sepertiga tengah lapangan pada hari Minggu, persentase terbesar yang ia dapatkan musim ini. Dengan Bruno yang turun ke dalam, dan United memainkan 3 bek, ada lebih sedikit pilihan di depannya untuk mengoper bola. Membuat bola lebih banyak dimainkan di antara para bek. Bruno menjaga semuanya tetap sederhana, ia menyelesaikan 87,5% umpannya, pencapaian tertingginya musim ini, dan masih berhasil melakukan 6 umpan progresif tertinggi bersama. Apa yang terjadi ketika Bruno tidak mengoper bola ke depan? Komprominya adalah United benar-benar tidak dapat menghasilkan serangan. United hanya berhasil melepaskan 11 tembakan dengan 0,8 XG. Mereka memasuki kotak penalti Ipswich hanya 12 kali. Hanya saat melawan Aston Villa mereka memiliki lebih sedikit kesempatan memasuki kotak penalti. Bagi Amorim, ini adalah pengalaman belajar langsung. United mencetak gol 90 detik setelah pertandingan dimulai, tetapi kemudian hanya berhasil melepaskan 4 tembakan di sisa babak pertama. Salah satu tembakan itu berasal dari urutan yang sangat familiar bagi penggemar United. Sebuah umpan silang ke pemain terjauh di depan yang kebetulan adalah Diogo Dalot, yang terlalu sering tidak dapat mencetak gol dari peluang 99%. Keadaan menjadi lebih baik di babak kedua ketika Luke Shaw masuk tepat sebelum menit ke-60. Meskipun hanya bermain selama 35 menit, Shaw berhasil melakukan lebih banyak sentuhan daripada Jonny Evans, dan berada di urutan kedua dalam tim dengan 5 umpan progresif. Ia tetap menjadi pemain penting bagi United yang semakin menegaskan betapa United sangat membutuhkannya untuk tetap bugar. Kemampuan United yang lebih baik untuk menggerakkan bola ke depan di babak kedua terganggu oleh beberapa permainan buruk di lini depan antara Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. Hal itu juga menyoroti Dalot yang sering melakukan turnover sepanjang pertandingan. Kembalinya Martinez benar-benar dapat memperbaiki keadaan di sini, dengan Shaw didorong ke posisi bek sayap. Awal bulan ini, United mengonfirmasi bahwa Carlos Fernandes, Jorge Vital, Adelio Candido, Emmanuel Ferro, dan Paulo Barreira semuanya telah bergabung dengan Amorim. Kelima orang tersebut bekerja dengan Amorim di Sporting Lisbon. Menurut Training Ground Guru, telah ada penambahan pelatih lebih lanjut, kali ini di tingkat akademi. Manchester United dilaporkan telah mendatangkan 2 pengembang muda terbaik di kelasnya, sebagai bagian dari perombakan departemen kepelatihan mereka. Manchester United telah menambahkan Tom Curtis dan Simon Wiles ke staf akademi mereka. Curtis telah bergabung sebagai kepala pengembangan pemain untuk tahap pengembangan pemuda U13 hingga U16, peran yang sebelumnya dipegang oleh Adam Lawrence, yang sekarang menjadi pelatih utama U18. Curtis telah bekerja untuk Asosiasi Sepak Bola selama dekade terakhir, yang terakhir memimpin YDP Inggris.
Wiles telah bergabung sebagai pelatih utama U14, serta bertanggung jawab atas program pengembangan di seluruh U13. Sebelumnya, ia bekerja sebagai pelatih tim utama di Salford City selama 2,5 tahun terakhir. Bek Manchester United, Lisandro Martinez, akan absen selama 2 hingga 3 minggu akibat cedera yang dialami, menurut laman United Manager. Menurut akun tersebut, yang membuktikan kredibilitas mereka dengan mengonfirmasi bahwa pemain internasional Argentina itu tidak akan masuk dalam skuad untuk pertandingan pembukaan Amorim melawan Ipswich Town pada hari Minggu, pemain berusia 26 tahun itu menderita masalah tulang belakang, meskipun tidak dianggap serius. Martinez sudah absen tampil untuk negaranya selama jeda internasional baru-baru ini, dan malah menjalani rehabilitasi di pusat latihan Carrington. United juga kehilangan Harry Maguire dan Victor Lindelof. Main yang direkrut musim panas, Leny Yoro, masih dalam tahap integrasi setelah pulih dari cedera. Martinez telah absen dalam total 56 pertandingan karena cedera untuk klub dan negaranya sejak bergabung dengan United pada tahun 2022. Akan menarik untuk melihat apakah semua pemain cedera tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang di bawah asuhan Amorim. Sang pelatih dipastikan akan meminta bek tengah baru dengan situasi rawan Licha, Maguire dan Lindelof.